Halo rekan di seluruh Nusantara, terkhusus yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi SKD Kedinasan dan juga CPNS. Kali ini kelas kata akan menyampaikan video soal dan juga pembahasan disertai trik cepat soal SKD Sekolah Kedinasan dan juga CPNS untuk bidang tes wawasan kebangsaan atau TWK. Tes wawasan kebangsaan atau TWK di dalam SKD nanti ada 30 soal. 30 soal dalam TWK itu dibagi menjadi beberapa tema, yaitu nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan juga bahasa Indonesia. Kemudian untuk pilar negara ini ada 4, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Jadi rekan perlu memahami terkait tema-tema yang ada di dalam TWK. Baik, kita langsung saja menuju soal dan juga pembahasannya. Soal pertama untuk tema nasionalisme. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Rancangan sila pertama pada Pancasila yang mulanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini berarti yang mulanya itu merujuk ke salah satu agama ya, kemudian diganti secara umum. Ini karena di Indonesia itu tidak memiliki, masyarakatnya tidak menganut satu agama saja, tetapi ada perbedaan agama dan juga keyakinan. Kita lihat pilihannya, menghargai perbedaan. Ini sikap menghargai perbedaan, tetapi perbedaannya di sini terlalu umum ya, karena di sini yang dimaksud adalah agama. Jadi tidak memiliki sisi religius yang kuat, ini juga tidak. Mengakui keberadaan Tuhan, ya mengakui ya, tapi walaupun sebelum diganti dan setelah diganti itu maksudnya mengakui. Jadi tidak ini. Menjunjung tinggi keragaman suku bangsa, jelas tidak, karena tidak berkaitan dengan suku bangsa. Yang E, memiliki perbedaan agama dan keyakinan. Ya, jawabannya adalah yang E ini ya. Memiliki perbedaan agama dan keyakinan. Karena masyarakat Indonesia itu agama dan juga keyakinannya itu tidak hanya merujuk ke salah satu agama saja, tetapi berbeda-beda. Jadi jawaban untuk soal pertama ini adalah yang E. Rekan, sebelum masuki soal kedua, kiranya berkenan memberikan dukungan kepada channel Kelas Kata dengan subscribe channel ini, supaya nanti jika ada Kelas Kata membuat video terbaru, mendapatkan notifikasi terkait dengan unggahan soal TWK terbaru. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua masih berkaitan dengan tema nasionalisme. Upaya yang dapat dilakukan oleh generasi muda Indonesia saat ini dalam menghadapi gemburan budaya asing adalah, ini adalah sikap yang harus kita lakukan untuk menghadapi gemburan asing. A, menganggap bahasa Indonesia lebih rendah dari bahasa asing, ini jelas salah ya, karena isinya negatif. B, menganggap mengidolakan tokoh nasional dari luar negeri secara berlebihan, ini juga tidak. Selalu mengikuti tren luar negeri, tidak. D, melestarikan kebudayaan lokal agar tidak diklaim bangsa lain. Iya, kita lihat yang E dulu, lebih menyukai produk luar negeri daripada produk lokal. Ini jelas salah ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal ini sangat mudah karena yang lain negatif, 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 dan yang positif hanya yang D saja. Jadi jawaban untuk soal kedua ini adalah yang D. Soal ketiga berkaitan dengan tema integritas. Kita lihat contoh soalnya. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang sebagai tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, berdasarkan peraturan kantor, hal tersebut tidak boleh dilakukan. Maka sikap saya, ya, sebelum saya bahas ini terima kasih harusnya dipisah ya, terima spasi kasih. Baik, ini hampir mirip malah dengan soal TKP ya, karena waktu saya mengikuti SKD tahun lalu juga soal TWK itu malah lebih ke arah soal-soal TKP. Ya. Kita lihat yang A, ikut melakukan karena jelas tidak ya. Kalau ini kan berkaitan dengan integritas, ketika walaupun memimpin rekan kerja melakukan suatu hal yang negatif, kita harus kuat dan tidak boleh melakukannya. B, melakukan hanya jika terpaksa, jelas tidak. Terkadang saja melakukan hal tersebut, ini juga tidak. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, ini positif.
Kita lihat yang E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Positif tapi tegas ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Yang D ini positif tetapi berusaha di sini ya. Tapi untuk perihal negatif seperti ini, meminta uang tanda terima kasih itu jelas dilarang ya sebagai ASN. Maka pasti tegas jawabannya adalah yang E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Soal keempat dengan tema bela negara. Berikut ini merupakan perbuatan sederhana dan nyata yang dapat kita lakukan sebagai bentuk upaya pembelaan negara di lingkungan masing-masing kecuali A. Menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Ini ya positif ya. B. Tidak menjadi pengguna obat narkotika, jelas positif. C. Membela warga yang diserang oleh kampung lain dengan cara ikut perkalihan sebagai wujud kesetiakawanan. Membela itu positif, kesetiakawanan itu positif, tetapi ini berkaitan dengan tawuran ya. Jadi ini negatif ya yang C ini. Jadi mungkin jawabannya ini. Kita lihat yang D, tidak menonton TV yang berupa sadisme, cross-ronok, dan situs internet porno, dan bacaan lain yang tidak bermoral. Ini iya. Mengikuti kegiatan siskampling untuk menjaga keamanan lingkungan sesuai jadwal yang telah disepakati. Ini jelas iya ya. Jadi jawaban untuk soal keempat ini adalah yang C. Soal kelima berkaitan dengan pilar negara dan subtemanya adalah Pancasila. Contoh soalnya, perhatikan ilustrasi berikut. Nusa adalah peserta tes ASN 2022 yang telah melakukan pendaftaran di website sscnbkn.go.id. Karena akan mengikuti seleksi yang lokasinya di luar kota, maka keesokan harinya Nusa segera mendatangi posko vaksinasi untuk disuntik vaksin COVID-19. Nusa beranggapan bahwa kesediaan untuk segera vaksin dapat menciptakan kekebalan kelompok sebagai salah satu cara perlindungan tidak langsung terhadap virus COVID-19. Maka minimal 180 juta penduduk Indonesia harus sudah disuntik vaksin COVID-19. Pola pikir dan tindakan Nusa di atas sesuai dengan pengamalan Pancasila. Sila ke, ini berkaitan dengan pengamalan Pancasila. Ketika menemukan soal seperti ini, rekan bacanya secara cepat ya. Jadi ketika misalkan kalimat terakhir ini tidak perlu dibaca, intinya kan vaksin ya, vaksin untuk mendapatkan kekebalan kelompok. Itu berarti vaksin agar mengurangi penyebaran COVID-19 itu adalah tindakan kemanusiaan, di mana misi kemanusiaan itu merupakan penerapan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tindakan yang dilakukan Nusa ini sesuai dengan sila kedua, yaitu isinya yang B. Soal keenam berkaitan dengan pilar negara dengan subtema Bhinneka Tunggal Ika. Contoh soalnya, ketika pelaksanaan sidang dalam rangka perumusan dasar negara, adanya perbedaan pendapat antar anggota tidak lantas membuat terhambatnya sidang. Kelancaran jalannya sidang tersebut disebabkan oleh mengapa sidang itu lancar walaupun terdapat berbagai perbedaan pendapat. Tampilnya Soekarno ini jelas tidak. Adanya sikap toleransi anggota mungkin iya. Pengambilan keputusan secara demokratis iya. Singkatnya waktu persiapan kemerdekaan tidak. Dominasi para anggota yang berasal dari Jawa ini tidak ya. Jadi antara adanya sikap toleransi atau pengambilan keputusan secara demokratis. Di sini adanya pendapat yang berbeda-beda tetap berjalan lancar karena pengambilan keputusan secara demokratis. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal ketujuh berkaitan dengan pilar negara masih Bhinneka Tunggal Ika. Dalam mempertahankan kehidupan serta mengupayakan kehidupan yang lebih baik, manusia hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu dijaga keserasian hubungan antar manusia dan ketertiban masyarakat. Untuk itu diperlukan sikap semena-mena, tidak pengendalian diri mungkin, tekad bulat mungkin, semangat juang tinggi, positif juga, menghormati hak orang lain ini iya, tetapi ini berkaitan dengan kehidupan, ketertiban masyarakat ya, artinya sikap kita dengan orang lain. Itu berkaitan dengan orang lain, maka jawabannya yang E, karena semangat, tekad, pengendalian diri ini sikapnya intern, antar diri kita sendiri. Sedangkan yang E ini antar diri kita dengan orang lain. Jadi jawaban untuk soal ketujuh ini adalah yang E.
Soal ke-8 untuk pilar negara dengan subtema NKRI. Setiap negara harus selalu menjaga kedaulatan dan keutuhannya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mempertahankan eksistensi di dunia. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu ada perlibatan secara aktif dari seluruh elemen negara termasuk warga negara. Hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi negara karena jumlah penduduk yang banyak mengakibatkan sulitnya pembinaan terhadap pemahaman nilai dan perilaku yang dapat menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Di bawah ini, tindakan yang mencerminkan upaya mempertahankan keutuhan NKRI adalah, ini bacaannya ada banyak, tetapi soalnya hanya ini ya. Jadi, ketika menemukan soal dengan bacaan yang banyak, rekan perlu perhatikan pertanyaannya dulu itu apa. Padahal soal ini bisa dijawab tanpa harus membaca teks ini. Kita lihat di bawah ini tindakan yang mencerminkan upaya mempertahankan. Yang namanya mempertahankan itu adalah dari sesuatu yang lain. Kita lihat yang A, mengembangkan pemahaman, ini diri kita sendiri, tidak ada faktor lain. Mengembangkan pendidikan untuk menjadi bangsa yang cerdas, ini juga berkaitan dengan bangsa kita sendiri. Menggunakan produk ini juga tidak, menjadikan Pancasila sebagai penyaring masuknya paham-paham asing. Ya, di sini ada kata paham-paham asing. Yang dimaksud mempertahankan keutuhan NKRI itu adalah menjaga dari sesuatu hal yang lain. Dan hal yang lainnya di sini adalah paham-paham asing. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang D. Yang A, B, dan C, dan juga D ini tadi tidak berkaitan atau tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang lain. Yang dimaksud adalah asing. Jadi jawabannya tidak mungkin itu. Soal ke-9 ini untuk tema bahasa Indonesia, untuk subtemanya ide pokok. Gagasan utama paragraf tersebut adalah, saya ulangi, ketika menemukan soal, itu kita baca arahannya dulu, yang ditanyakan apa, dan yang ditanyakan di sini adalah gagasan utama. Ini trik cepat ya. Trik cepat menemukan gagasan utama itu ada di kalimat utama. Jadi kita perlu mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Kalimat utama itu kalau tidak ada di awal ya ada di akhir. Anggap saja seperti itu ya, meskipun ada yang di tengah. Kita lihat yang akhirnya ketika ada kalimat itu ada kata rujukannya, di sini ada kata itu otomatis tidak menjadi kalimat utama dan kalimat utamanya pasti di pertama ini. Ya. Kemudian, gagasan pokok itu adalah bentuk sederhana dari kalimat utama. Tinggal dicari A, B, C, D, atau E yang sesuai dengan kalimat utama ini. Manfaat fasilitas kesehatan yang ada tidak, menjaga lingkungan agar tetap sehat juga tidak, perilaku sehat akan mempengaruhi pada pilar-pilar lainnya. Ini juga tidak. D, perilaku sehat merupakan pilar utama. Ya, di sini paling tepat ya, karena D ini sesuai dengan teks atau konteks yang ada di kalimat utama. Jadi soal untuk ke-9 ini jawabannya adalah yang D. Soal ke-10 untuk materi bahasa Indonesia, subtemanya adalah simpulan. Yang ditanyakan simpulan isi teks tersebut. Jadi kita diminta untuk menentukan simpulan dari teks yang ada di sini. Ketika rekan membaca seluruh teks ini, tentunya akan membutuhkan waktu yang banyak. Apalagi membacanya tanpa tujuan. Jelas itu akan menghabiskan waktu, padahal soal di SKD itu satu soal hanya sekitar 50 detikan saja. Kita lihat teknik membuat simpulan yang saya temukan itu ada beberapa teknik. Yang paling sering digunakan itu ada 3. Yang pertama, membuat pertanyaan dari kalimat utama. Jadi kita cari kalimat utamanya terlebih dahulu. Setelah itu kita buat pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan ini itu adalah simpulan. Yang kedua, jika paragrafnya berbentuk paragraf sebab dan sebab akibat, kita tinggal menggabungkan sebab dan akibatnya saja. Kemudian, jika paragrafnya itu berupa paragraf induktif, artinya itu simpulannya sudah ada di akhir paragraf. Jadi ada paragraf yang simpulannya itu sudah ada tertera secara langsung di akhir paragraf. Biasanya itu untuk paragraf yang bertipe induktif atau kalimat utamanya ada di akhir. Itu malah lebih mudah karena kita tinggal menuliskannya saja. Kita lihat ini bukan sebab akibat dan kalimat utamanya tidak ada di akhir karena di sini ada kata dan. Otomatis ini adalah melanjutkan dari sebelumnya. Jelas tidak kalimat utama, pasti kalimat utamanya ada di awal.
Saya baca kalimat utamanya, pembentukan generasi emas Indonesia yang berkarakter tidak dapat lepas dari beberapa jalur pendidikan. Di sini ada istilah beberapa jalur pendidikan. Ini kan timbul pertanyaan, jalurnya itu apa saja? Nah, berarti kita sudah buat pertanyaan dari kalimat utama, beberapa jalur pendidikan yang berkaitan dengan karakter dan juga generasi emas. Kita lihat yang A, jalur pendidikan informal paling besar, jelas tidak. Ini hanya merujuk ke satu jalur saja. Jalur pendidikan informal, formal, dan non-formal merupakan rangkaian media pendidikan karakter. Ya, jawabannya adalah pasti ini. Karena di sini berkaitan dengan soal yang kita buat tadi. Maaf, pertanyaan yang kita buat tadi. Beberapa jalur pendidikan, jalurnya apa saja? Di sini sudah dijawab di ini jalur pendidikan informal, formal, dan non-formal. Tapi kita lihat yang C dulu. Pembentukan generasi emas Indonesia berkarakter tidak lepas dari beberapa jalur pendidikan. Ini kalimat utama ditulis secara langsung ya, jelas tidak. Yang D, pembentukan karakter bangsa Indonesia yang bermartabat, ini jelas tidak. Yang E, pembentukan karakter dapat dilakukan melalui pendidikan non-formal. Ini pernyataan yang sesuai, tapi bukan simpulan. Jadi jawaban untuk soal ke-10 ini jawabannya adalah yang B. Nanti di beberapa soal berikutnya saya beritahu soal yang menggabungkan sebab akibat dan juga menemukan akhir paragraf. Soal simpulan itu seringkali muncul, bahkan persentasenya di atas 80%. Jadi bisa saya katakan pasti muncul di dalam SKD untuk bidang TWK. Karena waktu saya SKD juga saya menemukan soal simpulan ini. Ketika rekan tidak menggunakan teknik yang tepat, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Itu tadi pembahasan soal SKD untuk bidang TWK. Terima kasih telah menyimak video ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sebelum saya tutup, kiranya rekan berkenan memberikan dukungan kepada channel Kelas Kata dengan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan informasi terkait video terbaru dari channel Kelas Kata. Terima kasih dan salam Kelas Kata.